Sampai yang nomor 3 tuh dapat sekolah di sono 1 tahun, nggak kuat. Akhirnya dia putusin buat balik ke sini. Pengen ikut sama gua. Kalau kondisi keluarga terpisah. Kondisi terpisah. Dia nggak kuat lihat nyokap di sono katanya. Telentang gua. Di situ bener-bener gua hilang, tahu-tahu gua gelap. Mata gua gelap, cuman kuping gua denger apa kejadian di situ, di ruangan itu gua denger. Beng. Kayak ada yang ngelemparin gua cahaya tuh. Beng. Tahu-tahu terang nih. Tapi suara tetap di ruang lingkup situ. Teman-teman gua. Di depan Orset Channel. Sekarang di samping gua ada sahabat, my brother. Yes. Namanya Andika, kenalin. Ya, sekarang kita lagi di kediaman Bang Dika di Jati Asih, Bang ya. Jati Makmur. Kita sekarang dalam segmen cerita inspiratif ya teman-teman. Kebetulan Bang Dika mau berbagi cerita Bang ya, pengalamannya. Iya. Sampai sekarang beliau berubah jadi seperti ini dari kehidupan masa kelamnya, mungkin sebagai bentuk pelajaran buat yang mendengarkan dan kita juga. Oke Bang, Abang bisa mulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu dimulainya dari masa-masa sekolah ya. Masa-masa sekolah sedang hangat-hangatnya kasih sayang orang tua gue ya. Orang tua ya kan lagi ya sedang butuh-butuhnya perhatian lah. Yang biasanya setiap hari ada yang perhatiin gue, ada yang ngomelin gue ya. Tiba-tiba ya itu problem bokap nyokap gue dulu tuh. Gue namanya dulu masih belum ngerti. Ya gue fan-fan aja pada saat itu. Pindah rumah satu ke rumah lain, ke rumah pindah rumahnya. Ternyata di balik orang tua gue memutuskan untuk pindah rumah dari sini ke sini, ternyata di balik semua itu ada problem. Dan pada saat itu gue belum paham. Karena waktu itu tahun 2002 ya. 2002 gue masih di bangku SMP. Masih anak-anak lah hitungannya. Memasuki masa remaja. Dari situ dimulailah. Ya gue kurang kasih sayang. Setelah nyokap gue memutuskan untuk cabut dari sini, dari kehidupan bokap gue gitu ya, karena udah gak kuat. Mungkin gak kuat. Di situ gue drastis. Gue berubah. Gue juga ya karena gue lahir di sini, terus gue gede di sini, gue betah di sini. Gue mutusin gue nggak mau ikut nyokap, gue nggak mau ikut bokap. Nggak mau kedua-duanya. Karena di sini gue lahir di sini, gue gede di sini, teman-teman gue banyak di sini. Gue sekolah di sini. Bokap gue waktu itu cabut ke daerah Bantar Gebang. Pas, iya masih Bekasi tuh. Pas setelah nyokap gue ke kampung halamannya di Jawa Tengah, dibawa adik gue 2, yang nomor 3 sama nomor 4.
Ya gue di sini berdua juga, gue sama adek gue nomor 2. Yang ngurusin gue nenek gue pada saat itu, orang tuanya bokap gue ya. Ya bokap gue kerjanya di Bantar Gebang, terus dikasih rumah di sono sama bosnya. Ya gue sih setiap libur gue nengok ke sono, pulang ke sono. Ya namanya kasih sayang seorang nenek ya kan, nggak seperti orang tua. Jadi iya sayangnya nenek gue, yang penting cucu gue jajan, cucu gue makan, ya udah sebatas itu mungkin perhatiannya. Jadi gue di situ merasa ya kurang perhatian. Tiap hari biasa ada yang nyuruh ngaji, nyuruh belajar, ini nggak ada kayaknya gue. Ya akhirnya gue sekolah ya sekolah aja, sisanya ya main-main. Ya udah gue jarang di rumah, lebih banyak sama teman-teman di luar. Ya pada saat itu kan lagi marak-maraknya, lagi bebas-bebasnya ya. Itu tahun berapa tuh bang? Tahun 2007-an udah tuh gue udah kelas 3 SMP. Nah pas lulus SMP 2007 ya, gue lulus SMP 2007. Masuklah gue STM tuh. STM gue di Pondok Kopi waktu itu. Nah di situ gue bener-bener yang namanya nggak mentingin sama sekali pelajaran tuh. Padahal pada saat itu gue harusnya lagi giat-giatnya belajar. Tapi yang namanya gue nggak mentingin sama sekali pelajaran. Di situ gue berangkat dari rumah nggak nyampe sekolahan. Jasa cabut ya, zaman dulu istilahnya cabut ya. Cabut. Kenakalan remaja. Umum sih kenakalan Tadi kan umum. sebelumnya abang cerita tuh di belakang, di depan sama saya. Itu awal mulanya abang mulai mengenal barang-barang kotor haram kayak gitu, dan sampai bisa jadi mengkonsumsi itu di masa-masa kapan? SMP gue udah kenal minum aja tuh, minum sama gele ya, dulu sebutnya gele, nyimeng nah, itu nyimeng gele minum tuh gue kenal di SMP tuh. Masuk STM juga masih minum gele, enggak sekolah itu gue dari rumah berangkat minta ongkos sama nenek gue, berangkat tapi nggak nyampe sekolahan. Iya nggak nyampe sekolahan, surat panggilan datang nggak nyampe kemana-mana, pokoknya gitu dah. Itu satu semester kan, dulu semester ya, satu semester kan 6 bulan tuh. Wah alpanya 3 bulan. Alpanya 3 bulan. Ya udah alhasil gua nggak boleh lanjut sekolah di situ dong. Ini 3 bulan, nah pas ngambil rapot tuh. Ini 3 bulan pak, anak bapak bisa naik, tapi dengan syarat pindah sekolah. Pindah dong gua sekolah. Cuman bokap gua nggak mau kalau gua pindah ke STM lagi. Iya, di ultimatum gua sama bokap gua tuh. Lu kalau mau pindah sekolah SMA, ada temen gua punya sekolahan SMA, gua biayain. Kalau lu mau STM lagi, lu biayain hidup lu sendiri. Di ultimatum gitu gua sama bokap gua. Oh, berarti bokap gua masih support gua dong ya kan. Tapi cuma sekedar itu aja supportnya. Tetap yang namanya perhatian, walaupun gue udah beranjak dewasa, kan hitungannya gue masih anak, gue masih butuh bimbingan ini itu segala macam. Kalau sekedar ongkos doang sih gue nggak terlalu ini. Sebenarnya gue butuhkan dulu itu pokoknya pada saat lagi anget-angetnya gue tuh gimana sih ya, hilang nggak, kayak ada yang hilang gitu. Nah pada saat itu teman-teman gue banyak ya kan, ya gue ikutin lah alur mereka.
Nah di SMA itu gue pikir tadinya pertama masuk gue SMA, wah gue paling tua nih, iya kan? Masalahnya X dari STM ya kan, udah paling tua paling bandel nantinya gue nih. Ternyata enggak, pas masuk SMA ternyata isinya X semua, brother. Iya, tuh kenalan ya kan, ada mos ya dulu, mos ada mos, kenalan perkenalan satu persatu gini gini gini, pokoknya saling mengenal dah tuh. Ternyata si Pajar, itu namanya si Pajar. Nggak apa-apa sebutin aja. Gue juga emang pengen ketemu mereka sih, udah lama nggak ketemu juga. Mudah-mudahan mereka ada yang nonton, kita bisa ketemu ya. Pajar, si Baik, pokoknya XX dah tuh, ada beberapa orang. Dah akhirnya di dalam lingkungan itu gue bikin geng. Malah ada ya. Iya, malah jadi gue di situ. Nah di situlah gue malah di SMA itu gue kenal yang namanya Berlian ya dulu ya, Bono, Inek, Sabu. Sebutan Itu dah sebutannya dah, pokoknya barang-barang haram itu dah. Dari situ kenakalan gue malah makin jadi. Itu awalnya abang konsumsi itu pertama pakai atau pertama kenal itu waktu sedang apa tuh, apa kapan gitu? Lagi istirahat. Ya waktu itu lagi istirahat. Waktu itu gue nggak tahu sama sekali tuh. Ada yang nawarin gitu Ya itu teman gue itu yang ex dari sekolahan lain itu. Ex. Kan lu doyan minum koy. Doyan. Diminum awalnya sih. Gue kan dulu wah waktu sekolah ya agak ada takutnya dah. Siapa juga. Tambahin. Ya kayak orang gila dah gue pokoknya dulu waktu sekolah. Di situ gue dikenalin tuh sama seorang teman gue tuh. Pernah nggak? Belum pernah sih bro, gue bilang. Ya udah nih cobain. Iya mantep. Dari situ dah pokoknya tuh. Kenal barang begituannya dari situ. Dari SMA. Konsumsi. Nah tapi di situ juga karena gue waktu itu kan SMA baru tuh. SMA baru. Kebetulan otak gue lumayan ya. Masih tetap tuh gue prestasi tuh di SMA tuh bang. tapi kondisinya udah imun Belum. Bang tuh masih coba-coba terus. Terus di situ gue sempet jadi di SMA gue kelas 2, naik kelas 2 ada OSIS ya, OSIS dulu gue, karena gue dulu paling pro tuh sama teman-teman gue semua. Pokoknya gue rangkul lah, gue sifat gue sama teman-teman gue rangkul, gue ajak gini. Pokoknya lu harus ikut gue begini gitu. Ya mereka support gue. Akhirnya kepilih tuh gue jadi ketua OSIS tuh. Sempat berprestasi gue di SMP walaupun gue tapi tetap jadi ketua OSIS. Tetap itu jadi ketua OSIS. Nah di situ gue mulai apa ya sebutannya ya, cules apa sih, culas gue di situ bang. Gue megang kan suruh bikin eskul kan, gue megang pecinta alam, gue pegang basket, paskibra gue pegang. Jadi gue di situ udah belajar korup. Iya. Padahal mah untuk kebutuhan eskul, kebutuhan cuman berapa, gue lebih. Di situ otak gue udah main tuh. Karena waktu itu kan gue mulai ngerasa butuh tuh sama tuh barang tuh bang. Setelah beberapa kali konsumsi, iya bener, kelas 2 SMA, gue mulai merasa butuh sama tuh barang. Gue pengen ini nih, gue harus dapat duit nih buat beli, gitu. Iya, indikasinya segala cara dah tuh. Ya udah gue tipu aja kan. Ketua OSIS, bebas, bikin proposal. Ini sekian anggarannya. Catut dulu. Jahat gue dulu tuh. Setelah lulus, dulu bagus tuh niat gue tuh.
Banyak tuh singkat seputar sekolah dah ya singkatnya. Setelah lulus bagus niat gue tuh. Gue mau enggak, gue nggak langsung kerja tuh pas lulus tuh. Gue lontang-lantung dulu. Kurang lebih setahun ya. Setahun setengah lah. Selama perjalanan dari lulus ke kerja itu ya gue di jalan kehidupan gue. Tapi tetap masih pulang ke nenek. Walaupun nggak full di rumah, ya begitu aja dah. Pulang, mandi, makan, cabut lagi. Pulang ya. Pulang tapi iya bolang. Pulang. Pulang, mandi, makan, cabut lagi. Kebanyakan di jalan dah pokoknya kehidupan gue tuh setelah lulus SMA tuh. Ya bokap gue ya sibuk dengan pekerjaannya. Nyokap gue ya sibuk untuk gedein anak gedein adik gue yang 2 dibawa ke sana. Sampai yang nomor 3 tuh dapat sekolah di sana 1 tahun nggak kuat. Akhirnya dia putusin buat balik ke sini. Pengen ikut sama gue. Bukan keluarga terpisah. Kondisi terpisah. Dia nggak kuat lihat nyokap di sono katanya. Maaf nih gue sedih ya. Ya, lu gue kan dulu orangnya arogan ya, emosian. Gue omelin, lu ngapain balik? Gue bilang ke sini, mau jadi apa lu di sini? Gue bilang, nih lu lihat abang lu gak ada yang bener. Gue gituin, nggak kuat bang gue di sana bang. Nggak kuat kenapa? Nggak kuat gue, ibu mati-matian biayain gue. Bapak nggak pernah ngirimin duit. Astagfirullah. Ribut gue mau bokap gue tuh. Ada waktu itu. Benturan. Gue tegur bokap gue ya kan. Pak emang bener gini-gini. Ya namanya gue waktu itu masih. Gue juga stres ya kan. Gila gue. Gak kerja tuh hampir setahun lulus sekolah. Konsumsi terus. Wah gila gue. Tambah lagi adek gue datang bawa kabar seperti itu. Gak kuat gue bang. Ibu tiap hari begini buat ngebiayain gue sekolah. Kalau gue bisa kerja gue mendingan kerja bang. Gue mau ngasih ibu. Adek gue nomor 3 tuh. Nah adek gue yang nomor 2 pun di sini sama gue ya lepas kontrol karena ngeliat gue begini bebas nggak tahu dia bergaul di mana gue di mana ya pokoknya jalurnya pokoknya intinya sama-sama mau bertahan hidup aja ya bukannya bilang orang tua nggak peduli ya cuman waktu itu emang keadaannya bener-bener bokap dalam posisi 0 lah. Dalam posisi 0. Usahanya jatuh. Iya setelah kesini gue gede kan dia. Flashback ya. Dia cerita. Ternyata begini gitu. Kan tadinya dulu gue waktu remaja beranjak dewasa. Yang gue tahu kan emosi aja. Iya lu kok pak jadi bapak begini. Ternyata pas gue udah dewasa ya gue mikir, oh iya. Ternyata dulu bokap gue gak diem aja. Usaha juga dia. Cuman ya Allah bilangnya begitu. Ajalannya harus begitu. Kayak gitu. Nah balik lagi ke tadi nih ya. Ke perjalanan gue nganggur sampai kerja. Gue nelfon nyokap gue. Bu, Dika pengen banget bantuin adik-adik, tapi Dika nggak kerja. Gue ngamen, gue ngapain tuh ya di jalan ya? Di jalanan lah pokoknya iya. Malakin orang, nyopet. Iya bang. Rumah kosong gue bantai isinya.
Jahat dah gue pokoknya. Itu untuk jangan ditiru ya teman-teman, itu cuma masa lalu ya. Iya, itu masa lalu gue. Tapi duitnya ya gak jadi apa-apa. Ya pasti. Duit setan dimakan. Duit setan dimakan jin. Karena waktu itu gue kayaknya abis kalau udah konsumsi, Tapi apa ada efek lain gitu? damai. Enggak maksudnya Tenang. untuk fisik gitu. Alhamdulillah sih kalau kata orang mah emang efeknya kan lama ya. Kalau sekarang gue masih suka bengong, masih suka lupa, suka pikun, terus ngomong juga kadang rada lola lah, orang bilang lola. Nah, yang paling banget mungkin teman-teman tahu nih. Jadi abang itu bisa seperti sekarang, ibaratnya mulai ke arah jalan takwa. Itu penyebabnya apa? Kan abang ini perjalanannya Panjang banget sih kalau gue mau nggak ceritain apa-apa, semua. boleh disingkat, boleh didetil, boleh. Jadi Panjang waktu buat abang. panjang. Emang panjang sih. Dari tadi ya, balik lagi ke tadi. Gue mau kerja tuh. Gue bilang sama nyokap gue, Bu, kita mau kerja. Tolong doain. Doain mungkin ya sama nyokap gue ya. Karena tujuan gue waktu itu, niat gue kalau gue udah kerja, gaji gue separuh gue kasih nyokap buat bantu adik-adik gue sekolah di sono. Separuh gue mau tabung. Gue mau kuliah. Itu niat gue tuh. Padahal dalam kondisi ketergantungan kayak gitu, tapi ada pikiran kuliah. Iya, gue ada pikiran ke situ. Ya itu gara-gara adik gue nomor 3 di sono nggak kuat lihat keadaan nyokap yang serba kekurangan. Situ gue berpikir begitu. Akhirnya itu ada curhat gue tuh sama teman tongkrongan gue. Dia dulu STM juga. Cuman dia orangnya agak bener. Soalnya kan dia keluarganya utuh ya, agak bener. Nah dia waktu itu udah kerja tuh di Tebet ya, kerja di jaringan tuh dia tuh. Perusahaan jaringan, anak perusahaan. Gue curhat ke dia tuh. Ternyata dia care sama gue. Gue curhat ke dia gini. Gak, lu mau kerja Koy? Iya loh, gue mau kerja. Jadi pikiran dia, gue ini males bang. Pikiran dia gue ini ya karena keseharian gue kayak gitu. Kaget ya pas gue ngomong gue mau kerja, Roy. Ada lowongan gak di tempat tuh? Ya udah, bikin lamaran, besok lu gue bawa. Kerja gue. Kerja gue di Tebet. Kan waktu itu tinggal di mes ya. Nah di sini konsumsi dah sih. Masih gue di situ ketemu orang dari berbagai suku tuh di mes itu tuh. Nah di situ ternyata gue baru pertama kali dan kenal kerja tuh, dunia kerja lapangan ya. Ternyata ya bajingan semua isinya. Sampai gue gedean catutan gue setiap hari daripada gaji gue. Korupsian. Korupsinya lebih gede. Iya. Gaji gue dulu pertama tuh, kan gue dulu ini outsourcing ya bisa disebut ya, harian lepas. Itu uang standby aja gajinya, uang absen ya di bawah 1.000. Tapi udah gede dah dulu dah, di bawah 1.000. Pokoknya gedean catutan. Nah itu hasil catutan itu
tiap hari bang buat kayak gitu buat kayak gitu sama teman-teman sama teman-teman sono. Ternyata di sana sono lebih parah. Aduh, astagfirullah. Ini Terus, gue ya udah gue jalanin Jalan. aja ya kan, jalanin. Ya, gue masih senang-senang ya kan waktu itu. Sampai gue lupa niat awal gue kerja tuh iya mau apa. Lupa gue. Tapi kalau untuk ngirim ke nyokap gue kirim. Alhamdulillah gue ngirim tuh ke nyokap. cuman cita-cita sebelumnya Lupa. Ingat sih sebenarnya. Cuman ntar dulu gitu mulu. Ya itu karena hasil uangnya dari uang haram kali ya. mungkin bisa jadi Jadi ya udah habisnya. Pokoknya dapat malam itu 1 juta, dapat hari itu 800, 2 juta. Habis malam itu juga. Gila ya. Tuh gue dari situ tuh pas kerja di Tebet kenal diskotik ono, diskotik ini, lapak ono, lapak ini. Dari Tebet tuh gue kenalnya. Singkat cerita, salah satu teman gue ada orang Cilincing. Ada orang Cilincing. Iya nggak apa-apa. Nih, ada orang Cilincing. Nah dia tahu tempat happy lah ya, tempat happy. Diajaklah kita ke sana tuh rame-rame. 8 orang sampai. Waktu gue semes 10 orang. Yang berangkat ke sono 8 orang. 8 orang diajak ke sono. Wih tempatnya kompak emang bajingan semua ternyata isinya orang jaringan itu. Terus singkat cerita pada seneng anak-anak main di sono. Udah gitu juga nggak terlalu mahal biayanya. Kan biasanya main di Jakarta. Ini rada ke pinggiran dikit. Nggak terlalu mahal. Terus barangnya juga gampang didapat. Udah tuh. Minggu pertama, kedua, ketiga. Pokoknya tiap minggu deh. Tadinya kan gua seminggu sekali pulang ke sini. Ke Jatimakmur. Berikutnya udah ke sana terus gua tuh. Dari situ gua kenalan tuh sama cewek. Gua main tuh. Malam itu nggak tahu ya tepatnya tanggal berapa, tahun berapa. Lupa ada ya. Kenalan sama tuh cewek. Respect nih cewek sama gua. Dia sempet ngebimbing gua. Awalnya telepon. Kan tadiannya gua kalau ke malam minggu ke sono gua tidurnya di rumah temen gua. Setelah kenal itu cewek, gua perlahan misah dari teman-teman gua. Tiba nggak menghindar sih sebenarnya. otomatis aja. Jadi satu, teman-teman gue juga ngedukung. 2 juga ada gue bertiga ngelancongin 3 cewek. Ada tujuan, jadi setelah ada lah kurang lebih 2 bulanan ya. Tiap malam minggu ke sono. Bertiga nih dapat cewek satu-satu. Itu berarti maaf dipotong. Kegiatan agama itu benar-benar Iya bener-bener jauh bang. Pada saat itu gua pada saat itu gua jauh dah. Udah pokoknya setan semua isinya udah. Bet 2 bulan itu kan gua. Bulan berikutnya gua udah nggak pulang ke rumah teman gua. Setelah gua kenal tuh cewek, dia respect sama gua. Keluarganya juga welcome. Disambut. Beralih gua tuh dari teman gua ke dia. Jadi nginep di situ gua. Pulangnya jadi ke cewek itu. Tiap malam minggu jadi gua dari Tebet pulangnya ke sono. Belok dong berarti. Belok. Gua di situ soalnya ngerasa kayak ini press gua. Wah, ini gua kayak keluarga dah. Jadi gua ngerasa wah punya keluarga baru yang enggak lu dapat di sini. Gue sono. Tapi masalah narkotik, itu perlahan masih awalnya masih tuh. Nah, perlahan
Itu karena pengaruh dari dia juga kali ya. Pengaruh dari dia juga. Udah tuh. Gue nabung tuh selama bokinan 2 tahun ya. 2 tahun tuh gue ngumpulin. Hasil tabungan berdua. Gue merit dah tuh. Gue merit. Nah sebelum merit. Gue emang janji. Mau sama-sama berubah. Mau sama-sama tobat. Kita kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Bini gue bisa brek total ninggalin. Tapi gue enggak. Simplang kali ya. Iya. Gue gak bisa. Walaupun udah berkurang, tapi gue gak bisa ninggalin tuh. Belum bisa. Bukan gak bisa. Bukan terlalu lama juga. Udah terlalu lama juga. Nah di rumah tangga gue itu sampai bini gue hamil 7 bulan ya. Sampai bini gue hamil 7 bulan. Itu kan tempat kerja gue yang lama tuh gulung tikar. Nah, dari gulung tikar itu sampai kehamilan bini gue umur 7 bulan, gue lontang-lantung lagi tuh. Balik lagi semula. Makin gak bisa dong gue. Sedangkan kebutuhan gue makin nambah. Gimana nih? Nah di situ gue makin jadi. Gue malah jadi kurir sekalian. Jadi merangkap ya. Merangkap. Pemakai juga, kurir juga. Jadi barang orang gue kurang-kurangin buat gue konsumsi. Umur kandungan 7 bulan tuh sampai umur kandungan bini gue 7 bulan. Masuk bulan ke-8 usia kandungannya, gue dapat kerja lagi. Waktu itu di restoran cepat saji ya. Di sebuah restoran lah ya. Restoran cepat saji, fast food gitu dah. Iya emang rezeki anak itu. Hasil gua kurir barang haram itu nggak ada yang ketabung sama sekali. Padahal hampir setiap hari, ya seminggu bisa 3 kali 4 kali ngirim lah gua. Nggak ada yang jadi tabungan. Tetap yang buat lahiran itu ya uang halal dari gaji gue pertama itu di restoran itu. Itu rezeki anak. Yang disebut rezeki anak ya emang diharuskan untuk anak itu kan uang halal. Padahal pada saat itu sama agama bagaimana? Belum terlalu ini. Nol ya. Cuman perlahan udah dibimbing sedikit-sedikit. Namanya dulu kan kecil kita pernah ngaji. Terus bini juga pernah ngaji. Ya ngerti dah. Sholat juga udah mulai rada-rada dekat dulu. Waktu mau punya anak satu itu. Emang gue mencoba terus. Gimana sih buat dekat sama Allah? Gimana sih? Kok ada upaya untuk ke jalur yang benar, ada upaya. Alhamdulillah tadi sampai lahiran anak gue tuh ya. Pertama, singkat lagi, dia besar, tahun 2 tahun. Gue udah kerja kan tuh ya. Udah kerja. Alhamdulillah lingkungan kerja gue nggak ada yang konsumsi. Baik-baik lah. Hilang sendiri tuh.
biasanya. cuman gue tutup pakai minum. Jadi kayak awal gitu, gue awal kan kenal minum, jadi kayak lagi dikembaliin gue gitu rasanya. Wah ini dapat gue kerja tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pikir-pikir, ini gue nggak pernah ini lagi ya, tapi minum doang. Nah mungkin ini kali udah, emang udah suruh berhenti gue sama yang macam-macam berlian serbuk itu dijauhin kali ya. Tapi ya perlahan kali, gue sekarang mabuk minum doang gitu. Ya kan kerja di restoran itu gue dipindah sampai usia anak gue 3 tahun gue dipindah lagi tuh. Nah itu ketemu lagi, nah ini gue jadi kurir pribadinya dia tuh selama enggak udah nggak make tuh gue, udah nggak make, cuman minum doang, masih minum. Dapat setahun lah kurang lebih ya, sampai pokoknya anak gue mau masuk SD tuh. Nah itu salahnya gue dulu kan, kalau gue dulu kurir buat gue pribadi, jadi gue nggak terlalu ngerasain efeknya gimana ya. Dia selalu ngubungin gue kalau pak lagi pengen, nih tolong, iya siap bos. Hasil duitnya itu selalu gue kasih buat anak gue, kasih bini gue, otomatis lari ke anak gue kan. Selama itu anak gue sakit-sakitan mulu karena duitnya. Kan dari niat awal juga gue udah belok ya kan. Setelah belum lama ini gue pelajarin. Dulu mah pas waktu kejadiannya gak ada pikiran kayak gitu. Itu juga bini gue yang negor gue. Ya, lu kayaknya gaji lu kan bulanan. Gue seminggu 2 kali atau 3 kali lu ada aja duit begitu. Curiga bini gue. Karena gue nggak ngomong awalnya. Dari mana? Sampingan nggak ada. Sorry kata gue, dah. Gue masih jadi kurir gue. Wah itu dia. Nyebut bini gue tuh. Astagfirullah, pantesan. Tiap bulan anakku sakit mulu. Ternyata duit lu nggak halal. Emang iya? Gue masih belum paham dah tuh ya agama gue ya. Emang iya? Makanya suruh ngaji tuh, domelin gue ngomongin gue. Suruh ngaji gini. Iya dari situ ya gue deketin dah. Kalau suruh ngaji ya kan, suruh ngaji. Gue dulu nurut lah sama bini. Nurut banget. Terutama untuk hal-hal yang menuju kebaikan ya. Gue nurut. Ya udah. Gue sering-sering ketemu sama Pak Ustadz. Nah cuman gue jenuh ya. Tuh selama gue nurut sama bini gue tuh dulu, karir gue meningkat. Gue kerja kan, pertama kan part time juga tuh di restoran ya. Dapet usia anak gue 8 tahun gue naik kontrak. Usia anak gue 9 tahun jadi gue karyawan tetap. Alhamdulillah. Bener gue tuh. Hamil lagi kan bini gue, anak kedua. Gue kan dulu setelah lepas ya, setelah bini gue keras sama gue, alhamdulillah gue nurut, karir gue meningkat. Nah cuman main cewek tuh bahaya bener. Tuh bikin kesonoinnya nggak bagus. Kalau gue jangan dicontoh ya. Misalnya
Emang ujian sih. Setelah gue ke mamang gue, ke ustadz urusan, ada upaya jadi lebih baik, pasti Allah nggak langsung ngasih plug instan, enggak. Pasti lu makin pengen baik, lu makin dijatuhin. Intinya sih gitu. Di situ gue gila, gue udah nggak obat, udah nggak ubas, udah nggak berlian, cuman masih minum sama main cewek tuh. Karena di posisi outlet itu gue udah pegang jabatan. Oh, lagi punya jabatan. Jadi ada Gitu. kemudahan di situ. Itu bener, harta tahta itu bisa bikin kita sombong. Hati-hati. Gue emang dulu sombong, gue akuin. Sombong gue bang pada saat itu bang. Iya, sombong gue. Intinya pada saat gue lagi megang itu outlet, gue sempat melakukan kesalahan. Ya kesalahannya itu, gue selingkuh. Gue aja yang selingkuh. Ketahuan. Singkat cerita, bini gue legowo nerimanya. Bini gue nggak marah, nggak gimana. Gue malah diserahin sama ke cewek itu. Kuat bini gue bener. Gue diserahin, ditemuin gue sama selingkuhan gue, bawa anak gue juga. Gue gendong anak gue. Bini gue ngobrol sama dia tuh di dalam kos-kosannya tuh, bawa buku nikah, diserahin buku nikah gue ke dia. Cuman selingkuhan gue nya nggak mau. Udah, nggak apa-apa. Gue minta maaf, dia minta maaf, udah clear, normal lagi rumah tangga gue. Bet. Anak kedua pasti sih nggak gitu juga sih. Setiap hamil anak keberapa pun pasti ada ujiannya. Kayak anak kedua ya saya. Anak kedua itu ujiannya gue. Kita cerita lagi. Udah berjalan dah tuh ya, udah berjalan bla 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 bla. Udah nggak di restoran. Pokoknya waktu habis anak kedua itu, posisi gue semakin jatuh lagi. Jatuh. Sampai gue tinggalin itu kerjaan itu. Gue resign. Mungkin bini gue udah jenuh juga kali ya bertahan sama gue yang gak berubah-berubah. Tapi selama gue jatuh itu, gue cekcok. Hamil lagi bini gue kan, anak ketiga. Emang sih dia sering bilang, gue begini ya mendingan gue jadi janda lah. Itu daripada hidup kayak begini, sama aja gue ngempanin laki. Dia sering ngomong gitu. Tapi dalam dia ngomong gitu itu, gue tuh terpukul sebenarnya. Gue lagi berusaha. Pada saat gue jatuh itu, wah gila-gilaan pokoknya dah ngeluhnya bini gue tuh. Kayak orang gimana ya, berontak. Bener-bener berontak. Jadi trauma mungkin dia ya. Kesel, trauma. Lu sayang banget ya kan. Kerjaan udah begini, udah enak. Kenapa lu tinggalin? Ada alasannya itu. Kenapa gue ninggalin kerjaan itu. Gak usah dijelasin. Tinggalin kerjaan itu. Semakin gue tinggalin, gue semakin jatuh. Padahal niat gue, wah kalau gue begini terus gak ada berkahnya nih.
Itu waktu itu gue udah berhenti tuh, udah berhenti total semuanya enggak. Yang bikin gue berhenti total itu waktu itu ada, gue balik lagi dikit nih, cerita habis minum terus gue dikasih gele, kirain kok gele, ternyata itu bukan gele, sintetik. Sekarang bocah banyak tuh, kan dulu gue taunya gele kan, ya kalau gele mah naiknya teng gitu doang udah ya enak. Nah itu gue hilang bang, di situ tuh gue bener-bener berhenti total tuh. Ngasih teman gue 3 shoot, plek, telentang gue di situ, bener-bener gue hilang. Tahu-tahu gue gelap, mata gue gelap, cuman kuping gue denger apa kejadian di situ, di ruangan itu gue denger si teman-teman gue pada nyebut, pada takut gue mati, gue kenapa-napa. Wah, kenapa nih gue denger gitu, tapi mata gue gelap. Ntar gue kayak terasa ditarik, sret. Wah, pada saat ditarik itu gue istighfar. Ntar tahu-tahu gue rasa udah capek istighfar, napas gue sampai rasanya habis. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Gila, halunya itu kacau tuh. Napas gue udah habis nih. Enggak di rumah sakit. Itu waktu itu gue masih, jadi sebelum resign gue tuh udah berhenti total. Ya gara-gara kejadian itu. Gitu. Gue istighfar rasanya udah mau habis. Beng. Kayak ada yang ngelemparin gue cahaya tuh. Beng. Tahu-tahu terang nih. Tapi suara tetap di ruang lingkup situ. Teman-teman gue. Pas terang itu betset. Kayak ada dewa-dewa, dewi-dewi. Ih, pokoknya indah. Gue bilangnya waktu itu, gue hilang bray, ke nirwana. Waktu itu gue, iya pada saat itu gue ke nirwana. Iya, halu deh pokoknya, halusinasinya jauh banget. Kimia itu daunnya udah nggak alami. Setengah jam. Gue tanya sama temen gue berapa lama tadi? Setengah jam itu rasanya bang. Rasanya seharian itu gue. Ntar gelap. Pada saat gelap itu rasanya gimana sih? Kayak mau lepas deh nih. Arwah gue kayak tinggi bener. Nggak tahu tuh gue kalau gue nggak istighfar kali terus kali ke bawah kali ya. Mungkin. Jadi itu pada saat gelap terus gue rasa ditarik, itu gue nyebut terus. Alhamdulillah itu. Astagfirullah. Dapat berapa kali istighfar, rasanya napas gue nih udah di ujung nih. Udah di ujung, tahu-tahu kayak dilemparin lagi. Beng. Cahaya terang lagi. Ntar yang nongol lain lagi. Kayak lagi di pegunungan. Wah, kata gue kenapa ini? Jadi pikiran aja yang masih ngomong. Otak yang ngomong, otak. Itu halusinasi tingkat tinggi itu kayaknya, Bang. Jadi setelah itu udah tuh gue nggak mau lagi ditawarin itu. Baru ke permasalahan selanjutnya. Daun minum nggak mau. Udah. Gue takut. Tapi konflik itunya masih berlanjut ya sama Apa? Rumah tangga. Oh iya, itu kan tadi flashback. Itu gue tadi cerita sedikit. Gue bisa bener-bener berhentinya kayak itu. Gue nggak mau lagi dari situ. Bisa bang, agama masih kecil. Pas nyampe mana tuh? Ya. Pas nyampe situ gue emang lagi proses. Gue lagi pengen banget. Belum sepenuh hati lah ya bang. Belum. Gue lagi pengen banget nih, ya Allah. Gue gak mau kayak gini terus.
gue rasain di sini gue. Ya gimana sih? Gaji sebulan 2 hari habis. Kebutuhan ya. Kebutuhan. Setelah gue hitung, ya iya, ya habis buat bayar utang doang. Sempet itu yang bikin gue pengen bener-bener balik ke jalan Allah awalnya ya itu. Karena kan dalam perjalanan itu gue sambil pengen menuju ke jalan yang bener ya kan, gue ikutin kata-kata bini gue waktu itu kan, ya lu deketin tuh ngaji, deketin ustaz. Ya sampai pada saat gue tahu itu hukumnya riba. Nah itu. Lagi dililit-lilitnya itu emang pas anak kedua gue tuh. Kan anak gue yang kedua dari umur 0 bulan sampai umur 3 tahun setiap bulan bang ke rumah sakit. Nah, yang kemarin tadi diceritain kan dia waktu di kandungan guanya selingkuh. Setelah dia lahir setiap bulan sakit. Enggak, ini yang kedua. Yang pertama yang gue masih kurir itu yang pertama. Itu sakit-sakitan juga. Nah yang kedua ini penyebabnya apa? Uang riba itu. Ternyata sama aja dong, haram-haram juga dong. Yang pertama kurir narkoba masuk ke anak, haram. Anak kedua uang riba masuk ke anak, haram juga. Itu makanya gue putusin resign. Gue bener-bener mau rezeki dari Engkau ya Allah, yang halal. Langkah awal tolong lunasin semua riba saya, tutup. Itu bener-bener gue ngomong dari hati ke hati ya sama Allah. Bener-bener bang. Jarak 2 minggu kalau gak salah. Pada saat habis ngucap, kerjaan gue berhenti. Gue waktu itu ojol doang. Nah di situ habis semua tuh banda-banda gue. Motor gue waktu itu 3. Yang 2 ya hasil riba semua. Banda gue, bupet apa segala macam perabotan. Yang hasil riba habis semua. Sampai pokoknya wah dulu mewah dah ya, hidup gue bisa dibilang mewah lah. Semenjak gue jadi kartap itu gue gak takut apa yang namanya utang, gue gak takut sama sekali. Bini gue mau ini oke, ambil ini oke. Ini gue rasain. Ya begitu, gimana sih? Kerja sebulan gaji 2 hari habis. Kebanyakan setorannya itu sebenarnya. Anak kedua gue lahir sampai umur 3 tahun pokoknya tuh banda habis. Udah gak sakit lagi. Iya. Pada saat itu pokoknya anak kedua gue lahir tuh gue emang pengen bener-bener ya Allah, gue pengen ngempanin anak-anak dari yang halal. Itu dikasih sakit. Kepake sih BPJS, jadi kepake. BPJS kesehatan kepake. BPJS. Sampai umur 3 tahun itu alhasil gua ngapain gak kuat kontrak gua. Balik ke mertua. Ojol gua di PM. Gua sempet pokoknya apa aja deh tuh kerjaan gua. Kerja ya, penting kerja. Mau gaji ya di bawah rata-rata, ngalamin serabutan, calo-caloin apa aja. Tuh, pada saat di situ tuh anak kedua tuh, ujiannya
masuk ke anak ketiga nih. Udah tuh pokoknya anak kedua ujiannya gue diutang riba gue kelar, anak gue sehat. Alhamdulillah sekarang dia umurnya udah 5 tahun, anak kedua gue. Nah, anak ketiga mungkin bini gue udah jenuh ujiannya nih. Anak ketiga mungkin bini gue udah jenuh, gue juga nggak ada perubahan ya kan di mata dia, padahal dia nggak tahu kadar iman gue pada saat itu. Pada saat hamil anak ketiga itu posisi gue alhamdulillah bang, gue udah mulai paham. Pada saat hamil anak ketiga itu gue udah mulai paham agama. Apa abang emang apa sempat ikut pesantren apa? Enggak, kalau ikut pesantren enggak, cuman ada temen yang lulusan pesantren, dia nyaranin, kok ikut gua begini, diarahin lah sama dia, dikasih pengarahan sama dia. Pada saat itu gua lagi goncang-goncangnya tuh, keadaan gua lagi goyang lah, segoyang-goyangnya dah, segoyang-goyangnya. Pokoknya apa aja gue kerjain tuh di situ demi menuju hidayah itu, demi menuju berkah nih ya Allah. Karena abang belajar berarti ya, mulai belajar. Emang basicnya juga dulu udah ada kan, ngaji. Jadi sedikit banyaknya udah tahu Allah. Iya gitu. Nah si teman gue ini yang pesantren juga, dia kan lulusan pesantren, keluar harusnya dia mengabdi, nah tapi dia malah ke dunia. Jadi ya pengalamannya hampir sama, nah, ceritanya hampir sama gitu. Dia juga perkara riba, dia lebih parah. Nah, ratusan juta dia bangkrut, lebih parah dari gua karena dia posisinya lebih paham gitu bang. Gua curhat duluan kan awal, kacau bang. Gua buka omongan duluan awal sama dia. Jadi begini gua gini. Dia sepakat, wah iya kok bener emang. Gue juga niatnya begitu tadinya dia enak. Si teman gue yang pesantren ini udah enak, dia udah punya 5 konter HP sama 2 cuci steam, udah enak dah ya pokoknya tuh. Cuman ya duitnya dari riba, dapat modalnya dari situ. Sama yang dia rasain sama gue tuh, keuntungan kemana. Akhirnya dia abang udah mulai terfokusnya gitu sama agama nih di hidup abang sendiri pada sekarang jadi kayak gini gitu kan. Iya. Yang setahu gue nih kan abang tuh jadi masih pertama kenal itu. Lu pertama kenal ente. Jadi bukan persoalan sekal sama saya. Gitu bang, pada saat kita pengen bener, menurut beliau, temen gue yang pesantren itu, Allah seneng. Saking senangnya Allah, kita makin dijatuhin. Bener-bener gak ini orang pengen bener? Begitu, menurut beliau. Jadi kita semakin didonin. Lu bener-bener pengen bener kan? Iya, bahasa kitanya ya. Ya Allah, gue pengen bener. Kan gue minta begitu. Beneran gak lu pengen bener? Malah didedet. Tapi Allah senang. Karena ini orang semakin gue kasih susah, dia semakin ingat ke gue. Bahasa kitanya begitu. Dari situ gue mulai paham. Oh, iya juga sih. Nah dari situ lu harus bener-bener ikhlas nerima apa yang dikasih, walaupun gak sesuai dengan doa-doa lu. Begitu. Jadi kan misalnya gue minta, ya Allah
gue pengen uang sekian, tuh Allah nggak bakal ngasih, nggak dikasih sekian, nggak dikasih secukupnya. Yang lu butuh nih segini. Allah lebih paham kita bang, ternyata ini yang lu butuh segini, bukan segitu, belum saatnya lu butuh segitu, bahasa kitanya itu. Di situ gue udah, oh iya, berarti gue harus bisa menyikapi, gue harus ikhlas dalam segala hal ya. Sama kalau kita ada ilmu sedikit ya, kita harus saling berbagi itu, terutama sama keluarga. Nah karena bini gue ini gimana ya dia orangnya, Ya, nggak usah dibahas. dia pokoknya susah ya, maunya real gitu. Jadi semakin gue banyak bicara, semakin dia nggak percaya karena nggak ada buktinya. Sedangkan pada saat itu gue udah percaya, gue udah yakin ini proses. Gue selalu bilang gitu, selalu dibantah, selalu dikelakkan. Memang dia ngebantu, dia ngebantu perekonomian rumah tangga maksudnya. Cuma pada saat itu gue nggak diem juga. Nah ternyata sut ada yang nggak beres. Pada saat gue lagi pengen bener-bener melurusin rumah tangga gue, dengan gue yang sekarang udah percaya prosesnya Allah ya. Nah bokin gue ini pola pikirnya nggak gitu, nggak percaya proses. Kasarnya nggak percaya proses. Kalau percaya Allah, percaya dia juga, kan muslim juga. Jadi dibalik dia ngebantu perekonomian rumah tangga gue ini gue tuh waktu itu masih bini, ternyata di situ dia setiap harinya ada yang jamin. jadi dia kesehariannya bantu untuk perekonomian rumah tangga nih, ya kan waktu itu gue tinggal ada permasalahan. Jadi ojol doang kan gue waktu itu ya, nggak cukup dong kalau dipikir secara logika, nggak cukup lah buat anak udah sekolah terus mau ngadepin lahiran juga anak yang ketiga. Ternyata emang sih gue sempat curiga tuh, dia dagang kayaknya untungnya banyak bener ya. Tapi salutnya gue sama dia tuh jujur. Bete gue nungguin proses lu gitu. Jadi dia ada yang jamin selama gue masih rumah tangga. Ada yang jamin. Orang ketiga. Iya, ada orang ketiga yang karena kan dia kan pada saat udah goncang gitu, jadi dia sama siapa aja welcome orangnya. Mungkin gue tuh orangnya super welcome sama orang, ya gampang bergaul, mudah curhat juga. Sama siapa aja dia dicurhat, masalah apa aja dicurhatin ke orang. Akhirnya itu orang ketiga itu iba, ya namanya laki-laki ya kan, begitu dah. Terjadilah. Akhirnya gue nggak, ini ya udah. Kalau itu mau lu dan menurut lu itu bikin lu bahagia, kan pada saat itu gue udah paham tuh. Ya mungkin ini jawaban Allah, Gue selalu begitu yang bikin gue kuat. Dan gue bilang, gue pengen bener. Beri gue rezeki yang berkah, yang halal. Gue selalu minta begitu. Gue pengen bener, sebener-benernya. Itu mungkin jawabannya. Ikhlas, gue seikhlas.
ada sempat beberapa inian ya, apa, selisih, maksudnya gontok-gontokan sedikit ada gitu ya. Ya, itu mah udahlah. Udah, maksudnya pokoknya intinya Terus klimaksnya itu pada saat dia memutuskan udah pengen udahan karena menurut dia akan lebih bahagia bersama dia, nah, gue ikhlas kayak gitu ya. Karena pada saat itu gue udah paham, ini mungkin jawaban Allah, gue selalu begitu, ini mungkin jawaban Allah. Walaupun ya hati kecil gue nyes ya rasanya, gue semakin kuat, alhamdulillah semakin kuat bah. Setelah itu udah kelar, udah plong gue. Nah, terus untuk kedepannya tuh setelah kita benar-benar, kalau orang lihat secara kacamata mereka mungkin ya, betapa susahnya kita kan, udah kita lagi kurang ekonomi, terus ditinggal istri, ya kan. Terus abang tuh apa yang abang lakuin setelah selesai gitu? Nggak ada. Dalam konteks rumah tangga. Ngobrol aja udah sama yang punya dunia. Iya, udah keseharian gue begitu aja. Jadi waktu itu gue sempet cabut tuh. Setelah dia jujur ngomong apa adanya sama gue, dia ada demen sama dia, sayang gini-gini bla bla bla, gue sempet ninggalin rumah tuh kurang lebih 4 bulan ya, 5 bulan dah. Gue cabut waktu itu, kerjaan gue juga gak jelas. Setiap minggu, setiap bulan gak pernah ngirim. Pernah selama 4 bulan itu kayaknya 2 kali ya kalau gak salah gue ngirim. Nah di situ semakin benci dia sama gue. Mantan bini gue itu semakin benci sama gue. Nah, dilihat dia gue nggak serius, nggak bener-bener berusaha buat keluarga, seujurnya dia begitu. Karena yang setiap hari ngulurin ya si orang ketiga itu. Ya udah, ya Allah, ketuk palu, ya itu yang gue pegang, silaturahmi, sedekah, itu aja. Karena nasihat guru-guru, ustadz-ustadz yang pernah gue temuin, kan setiap ketemu guru-guru, ustadz-ustadz yang gue temuin, ya jawaban mereka rata-rata sama. Pokoknya ikhlas lu dalam segala hal. Lu ikhlas apapun yang terjadi dengan lu, walaupun belum sesuai sama keinginan lu, yakin. Gitu aja intinya. Jadi sekarang kondisinya udah ini ya, tenang sih. Yang gue rasain plong. Gue juga hikmahnya ya ini, dulu kan gue diurusin sama nenek, yang tadi cerita gue di depan ya. Gue diurusin sama nenek pada saat rumah tangga nyokap bokap gue pecah, broken kan gue. Nah sekarang hikmahnya ya itu tadi yang gue bilang, gue cabut ke Tangerang. Yang membuat balik gue ke sini tuh nenek gue gitu. Jadi pas selang 2 hari gue bilang sama Allah, ya udah ya Allah, gue ikhlas, gue ridho. Kalau dia emang udah nggak mau sama gue, mungkin emang bukan jodohnya. Selang 2 hari nyokap gue nelpon, "Kak, nenek udah nggak bisa ngapa-ngapain. Posisi lu di mana?" Yang ditanyain sama nenek gue gitu menurut nyokap gue. Gue balik ke tanah kelahiran gue. Ya mungkin ini jawaban Allah. Jadi hikmahnya, ngapain lu perjuangin orang yang gak cinta sama lu gitu ya kasarnya ya. Nah ini hikmahnya, mendingan lu urusin nenek nih, nenek lu tuh bang. Ya apa ya, balas budi lah ya. Jadi dulu kan yang ngerawat kurang, nggak ada ininya,
nggak ada hitungannya. Ya iyalah, sekarang apalagi, sekarang lu udah berjuang nih buat orang yang lu sayang, udah mati-matian, tapi lu nggak dihargai. Ya udah, mendingan ini lu urusin orang yang dulu ngurusin lu tulus, ikhlas, penuh hati. Itu yang gue petik. Jadi gue ngelepas bini gue, ya lu berbakti di sini sama nenek lu yang dulu ngurusin lu. Sebenarnya banyak bang Hikmahnya gitu. dari petikan gua, hikmahnya. Satu hikmahnya lu jadi ngerti halal dan haram, bener ya? Itu Terus yang kedua lu bisa benar-benar selektif dalam berteman karena bener, iya. ya kan? Yang ketiga lu lebih benar-benar mengerti artinya usaha dengan jalan yang benar. Iya. Yang ketiga lu bisa tahu bagaimana besar jasa orang tua. Yang keempat ya. Yang ketiga. Kelima, ini yang keempat tadi. Yang kelima. Iya. Lu bisa ngerti bahwa yang paling sayang di bumi dan di alam raya ini cuma lu. Iya, itu benar. Prosesnya. Nah mungkin kesimpulannya kalau menurut gue gini bang. Kesimpulan dari perjalanan hidup bang ini, yang nggak semuanya orang ngalamin, tapi yang namanya broken home itu kedua orang tua pernah ada konflik atau gimana, emang itu kebanyakan jadi penyebab. Titik awal generasi muda itu dari situ. Makanya itu berharap ya bang ya, teman-teman nih mudah-mudahan yang udah jadi orang tua ataupun yang masih jadi anak, untuk ya coba-coba lah berupaya untuk menjaga situasi di dalam keluarga biar harmonis. Iya benar. Saling menjaga. Dan gue terima kasih abang Dika udah mau berbagi pengalaman. Wah, udah hampir 2 jam. Kurang lebih lah orang itu. Ya sebenarnya bisa lebih panjang dari itu kalau gue mau ceritain Pulma. Mungkin waktu bang. Udah jam berapa kita nggak tahu juga nih. Cuma gini, terima kasihnya tetap gini, mudah-mudahan jadi pelajaran. Iya buat kita semua. Buat kita semua gitu ya. Mau itu abang, mau itu empok, ya kan, semua yang nonton. Semua yang nonton lah. Ya mudah-mudahan manfaat dan itu cerita. Jangan yang jelek-jelek jangan dicontoh. Capek kayak gitu tuh capek sebenarnya. Capek. Emang bener capek. Alhamdulillahnya gua ya karena emang dari dulu Allah sayang sama gue ya. Ya sama kita semua sayang Allah. Alhamdulillahnya gue nggak pernah masuk bui gue selama ngejalanin itu. Alhamdulillah, jangan sampai. Oke bang, sekarang mungkin kita akhir aja ya. Cuman sebelum kita akhiri ya, iya pokoknya yang berharga banget ya. Gue sebenarnya masih pengen cerita sih. Cuman berhubung nanti deh next time ya. Banyak juga cerita-cerita gue yang kita tunggu. Harus lu denger pada gitu ya. Ya udah pokoknya sebelum lu nyoba, ini untuk pesan yang cerita gue di awal ya, jangan pernah nyoba deh narkoba yang barang-barang haram itu, jangan pernah nyoba. Kalau belum pernah mendingan jangan kenal. Iya, efeknya jangka panjang. Sampai sekarang pun masih ada beberapa orang, enggak beberapa orang sih, banyak juga ya yang nganggap gue tuh masih pemakai. Sedihnya di situ. Susah gitu mah untuk, walaupun kita udah bener, kita udah merasa bener, kan perasaan kita sama Allah yang tahu. Menurut orang belum tentu. Percuma. Black aja. Dan yang lagi masih kayak gitu, secepatnya lah udah tinggalin ya. Sembuh gitu kan. Sembuh. Gak banyak lewat. Gak banyak. Ya banyak juga yang udah lewat, teman gue juga yang perkara itu. Oke. Nah itu bang. Oke. Boleh diakhiri. Tapi ya udah pokoknya sama
Allah itu gimana ya ngungkapinnya ya? Pokoknya intinya yakin nih, pokoknya ikhlas, ridho dalam segala apapun yang diberikan oleh Allah sama kita syukurin, kita nikmatin, dan itu emang yang terbaik buat kita, gitu, intinya gitu. Gue pernah dengar mungkin kata-kata juga, tahu gue nggak tahu itu kata buat atau ada Gimana? bahwa Allah itu nggak akan memberikan sesuatu yang kita inginkan, Itu emang benar. tapi Allah akan memberikan sesuatu yang pasti kita butuhin. Iya, Ya kan? itu benar. Oke. Iya, Gimana ya? alhamdulillah. Pokoknya sekarang gimana ya? Pokoknya sekarang hidup gua ngerasa enak aja dah, enjoy. Indah. Iya, nggak terlalu Indah. banyak pikiran. Bukan Indah Lestari. Bukan, enak aja dah. Emang sekarang gua belum mapan ya, belum. Iya, tapi ya enak aja gitu dah. Yang penting tuh ini Hati ya, adem, ikhlas, pokoknya ikhlas, ridho, udah intinya itu aja. Sama yakin aja kalau minta apa-apa sama Allah aja, sama curhat sama Allah aja, jangan kemana-mana udah. Oke, gitu aja dah. Iya, pokoknya Waduh, bener. jauh dah. Kalau gue mau cerita terus mah nggak kelar-kelar nih. Ya pokoknya nggak habis 2 tahun. Gampang, Next. Ya. Mungkin ada sesuatu yang Iya, ada beberapa kejadian poin, ada beberapa poin yang bisa diambil dari situ. Terus nanti juga nggak apa-apa dibikin season 2 sebenarnya bisa, cuman waktu pada saat shootnya benar-benar. Ya next time kita lanjut lagi ya, yang ntar pengalaman saya yang lebih seru mungkin ya. Ya menurut saya, menurut kalian juga. Ya, kita lupa nih dari di awal. Kita ngucapin minal aidin wal faidin buat semua subscribernya apa? Depan Orset Channel. Saya juga minta maaf bila dalam cerita saya ada yang nggak enak didengar. Kalau saya punya salah sama yang para penonton, maafin saya. Jangan lupa di subscribe channelnya, share, like channel saya juga. Sengkai Kreator. Gue dapat bantuan. Oh iya, gue lupa. Apa tuh? Bantuan dari host ini nih, host Sengkai Kreator. Iya. Jadi gini teman-teman, jadi Bang Dika juga punya channel YouTube namanya Sengkai Kreator. Iya, Sengkai Kreator. Linknya gue kasih di deskripsi, bantu support juga buat kelangsungan. Siap, terima kasih. Perjuangannya dia sekarang kan udah mulai jadi lebih baik dalam konteks menjalani hidup. Menjalani hidup. Mudah-mudahan teman-teman mau juga support sampai terus ke depan. Support itu nggak harus ngasih duit ya kan, mungkin doa dan ya kalau bisa subscribe. Like kalau nggak suka nggak usah di like, nggak apa-apa, yang penting subscribe share nggak apa-apa gitu aja. Nanti next kita cerita perjalanan gua selanjutnya deh untuk menuju ke kesuksesan pastinya, insya Allah. Amin.